Ngapain kamu sini kan? Minta-minta, orang cari uang, kerja istilahnya mau masak apa segala gitu kan buat cari uang, kamu datang sini minta-minta. Besoknya langsung ada kabar orang meninggal. Itu ada langsung muncul kabar orang meninggal. Meninggalnya kenapa itu? Ya toko itu tadi. Meninggalnya karena jantungnya hilang. Oke, balik lagi bersama kita bertiga ya. Seperti biasa kalau kita udah ngumpul terus backgroundnya macam gini gitu kan, terus orang-orang ini aja. Yang dibahas itu pasti cerita horor lah ya. cerita horor. Kita kepoin dulu mereka ya. Cerita-cerita pengalaman gaib, cerita-cerita mistis yang memang kita lagi riset-risetnya nih ya. Ya kita lagi cari-cari juga ini karena referensi makin lama makin nipis ini. Jadi cari-cari. Iya, sebenarnya kita juga cari sumber. Kayak. Iya, kita cari sumber. Sebenarnya ada begitu banyak cerita yang memang Di Kalimantan nih ya. di sekeliling kita ya, karena kita masih ya di daerah yang memang masih kental sama yang aneh-aneh. Iya. Kayak gitu. Ya, jadi untuk video kali ini mungkin kalau dari saya sendiri ya, ini mau sedikit temanya iya, apa? Ini mengangkat tema seputar itu dedemit bisa dibilang dedemit siluman ya. Siluman dari zaman dulu. Iya. Tapi berfokus masih di daerah Pasir di Kalimantan pedalaman. Ya. Dan memang ya ada kaitannya sih dengan konten Mr. Madi yang kemarin ya. Iya, kemarin. Iya, yang memang kontennya kemarin itu dia sempat ngebahas soal macan jadi-jadian. Iya, macan yang ya lumayan ngeri juga sih ya kalau macan aja sudah ngeri apalagi jadi-jadian toh. Macan nyata gitu. Harimau ya kemarin tuh ya. Kalau dari aku kemarin harimau. Iya, dari ini harimau jadi-jadian. Nah, kalau untuk pembahasan kita hari ini mungkin lebih ke macan ya. Macan. Ini mungkin bukan macan seperti pada lazimnya. Iya, bukan macan kayak di National Geographic lain. Ini macan Kalimantan, macan kumbang lah ya. Jelas dia perawakannya itu besar, hitam, dan dia siluman. Ya. Jadi siluman. Dan bisa berwujud manusia lah ya. Ya, betul. Itu memang biasanya sih kalau untuk warga-warga yang tinggal lama di daerah kita mungkin untuk makhluk-makhluk begitu itu pasti udah familiar. Biasanya asing lagi ya. Pasti tidak asing. Mungkin bisa ditanya nanti sama Mr. Madi atau Mr. Kamil dato-datonya gitu kan, atau keluarga-keluarga itu pahlawannya pasti nggak jauh berbeda gitu. Iya. Jadi untuk cerita soal macan ini kebetulan saya dapat tuh dari cerita dari ibu juga, yang ceritain ke saya kan, dan si ibunya juga dapat sumber referensinya dari datunya, datu saya lah ya gitu kan. Jadi datu saya ini memang sewaktu sudah menetap di Pasir ini, kebetulan dulu beliau ini buka toko. Ini awal mula pertemuan nih sama yang model-model begini nih. Sebelum di pasar di mana nih? Sebelum di pasar tuh dari Kalsel. Dari Kalsel, mulai dari daerah mana tuh sana tuh? Batu Licin deh. Batu Licin itu sampai Ijrak sini pokoknya dikejar penjajah lah. Itu berarti ada masa kaitannya, time skipnya lama nih. Iya. Iya, yang jelas sampai ke sini lah gitu kan. Jadi kita flashback lagi ke belakang dulu. Iya. Jadi setelah menetap di sini, kebetulan buka toko, berjualan ya kan, ya orang bahari lah ya kan. Iya, berjualan apa? Kebetulan ini jualannya kayak makanan-makanan manis gitu kan, kayak warung-warung gitu ya kan. Jadi dikatain kue-kue kampung gitu lah. Iya, kayak kue-kue tradisional, kue-kue khas makanan jajanan-jajanan gitulah kan. Kebetulan bangun tokonya itu di daerah, kalau sekarang tuh Siring ya. Siring. Daerah Siring yang ada pohon beringin ya. Iya. Yang ada pohon beringin besar. Dulu kebetulan pas di bawah situ anunya, tokonya. Yang waktu klimaknya waktu ketemu sama si macan jadi-jadian ini. Ketemu ya? Ketemu. Ini si datu saya ini ketemu. Kebetulan
waktu lagi masak nih kan, masak kue buat mau dijual besok nih maksudnya kan, jadi masaknya malam toh. Oh malam nih ya, kondisinya malam. Iya, memang udah nggak, toko juga udah Mulai sepi lah ya. dibuka ya kan, karena fokus masak aja lagi nih. Oke. Setelah masak, karena memang aromanya mungkin lumayan harum. Terus kayak menggiurkan atau gimana, karena memang kondisi pada zaman itu dulu ya kalau udah malam ya orang sepi ya. nggak kayak sekarang, makin malam makin nongkrong. Kalau dulu senja pun orang udah nggak mau keluar gitu kan. Yang hilang. Iya, jadi sewaktu ini toko lagi udah sepi gitu kan, terus Tutup, malam ya. semakin larut, ya lagi asik masak ternyata didatangin sama orang. Diketok nih. Ya pokoknya dia langsung masuk aja lah kayak gitu kan, karena kan ya tau lah kalau tipe warung gimana sih gitu kan. Jadi setelah ini orang masuk, dia perawakannya manusia normal biasa. Setelah itu si orang ini kayak ya karena ini antara si pedagang apa pembeli lah istilahnya kayak gitu kan, jadi ya biasa aja lah kalau datangin orang kan. Tapi ya memang rada aneh sih datu saya itu waktu ngelihatnya orang kan, kok Kayak ngerasa ada yang aneh dalam diri. Iya pasti aneh karena selarut ini kok datang, kok beraninya keluar gitu kan. Mau cari kue tengah malam. Iya, mau cari kue mungkin atau gimana gitu kan. Ya untuk komunikasi yang lebih Detail. bukan detail sih, komunikasi yang lebih lazim kayak macam ini kan toko tutup ya, nggak mungkin lagi lah kita ngomongin soal tutup apa segala. Karena memang data saya ini sudah mulai curiga ini ya sama orang yang datang ini, jadi dia nggak mau ngeladenin kayak manusia pada umumnya, jadi diem aja dulu kan. Iya, seperlunya aja. Iya, seperlunya aja, nggak juga terlalu tegur atau gimana. Ternyata si yang datang ini ngajak ngobrol duluan. Dia perawakannya biasa, terus kulit ya kayak manusia gitu kan. Sambil dia ngomong, manis be, dia bilang gitu. Manis be kan artinya manis kah? manis. Iya, dijawabin dong Sama datukmu. sama datuk. Iya. Iya, bilang manis be gula. Berarti ya manis ya karena gula istilahnya gitu ya, kayak gitu. Manis gula lah. Ya manis gula. Ya udah diam. Ada time skip berapa lagi kan, karena memang rada aneh nih, karena kalau manusia kan ya ngapain kok nanya-nanya ini memang harum manis apa segala. Terus di kalimat kedua dia ngomong lagi. Iya. Lemak deh, kan istilahnya ini manis dan berlemak. Berarti kan biasanya kalau kita bikin kue itu yang kue bersantan pasti manis tuh. Iya. Dan berlemak memang. Iya, yang berlemak itu. Dijawabin lagi nih sama si Dato. Lemak deh santan, dia bilang kayak gitu. Terus itu lama ya, istilahnya gitu kan, diam ini sambil masak apa segala. Tapi ya memang mungkin si Dato ini juga bukan tabiatnya yang memang kayak gimana ya, karena memang merasa ada sesuatu kayaknya lain lah ya. Ini orang udah bisa disembarangin kayak gitu loh kan. Terus si Dato ini ya bilang ngasih lah sepotong. Oh, dikasih nih ya. Dikasih sepotong nih yang apa yang baru dimasak nih, yang baru jadi nih. Iya. Jadi dikasih. Habis dikasih, ya dia tanpa lagi dia mau makan dia nikmatin gitu kan. Terus karena memang si Dato ini masih rada curiga gitu kan. Ya cobalah tengok bagian bawah kaki. Kan biasanya kalau orang rada curiga kan misalkan ini makhluk jadi atau apa, biasanya kaki nggak nyentuh tanah atau apa segala gitu. Jadi si Dato ini sewaktu ngelihat ke bawah, di bawah meja nih ya. iya pokoknya ngelihat di bagian bawahnya si orang ini, Iya. itu menjuntai itu buntut hitam. Ekor Dia punya ekor ternyata. Ekor macan hitam tuh ya gimana ya. Besar kalau besar. Jadi kalau keterangan dari ibu saya itu katanya sebesar ini nih. Ekornya nih ya. Besar sekali nih begini. Entah ini bulu atau tulangnya bagaimana, yang jelas ekornya sebesar ini dia bilang. Diameternya seberapa? Iya. Pipa parlon yang besar itu. Ya andai kata ya, ada ekor sebesar ini. Terus kalau ngelibas itu udah lah. Iya toh. Istilahnya dari struktur tulang otot atau gimana gitu. Kalau kita bisa ambil kesimpulan kalau macan normal nggak sampai segitunya. Tiga Ya kalau kucing doang segini ya, dia segini.
ya namanya jadi-jadian kita nggak Jadian, tahu iya. kan ya istilahnya di daerah kita ini ya memang dari dulunya Iya, ya gitu kan. Terus setelah Dato saya itu ngelihat yang seperti itu langsung masuklah pokoknya ke dalam. Langsung ditinggal ya. Langsung tinggal langsung nggak ada urusan lagi, yang penting sudah dikasih udah nggak ada masalah atau apa kayak gitu. Masuk ke dalam kelambu, karena memang kalau menurut orang dulu kelambu itu tempat yang paling aman kayak Iya. ya. Jadi setelah masuk itu udah nggak mau lagi ada urusan sama yang model begitu. Jadi tinggal masakan ditinggal, dagangan di luar tinggal ya. tinggal aja udah mau ngapain lagi, mau diladenin begitu ya nggak bisa. Kemungkinan kalau diladenin mungkin lain ceritanya kalau Lain ini. cerita ada nggak tahu ya. Pokoknya yang jelas nggak sampai segitu lah, tapi udah karena takut kan. Iya. Ya, jadi udah masuk bacaan lah apa segala gitu sampai akhirnya setelah dicek hilang. Hilang. Nah tapi mirisnya di waktu yang Sama. saat itu ternyata Ada toko yang buka juga berarti ya? ada juga yang buka, cuman kayaknya nggak jauh dari situ, tapi ya memang masih seputaran situ kan. Di toko itu didatangin juga sama makhluk yang sama, sama si macan jadi-jadian ini. Tapi bedanya di toko itu responnya berbeda. Kemarin tuh disebutin sih namanya, cuma lupa udah. Tapi ya Nama orangnya. nama orang sampai tahu. Karena memang ceritanya berdasarkan pengalaman dari si Dato ini sendiri gitu kan. Jadi siapa sih ya, yang jelas itu ya disamarkan aja gak enak kan. Tapi kamu tahu namanya? Lupa. Jadi sewaktu itu di satu si toko lain didatangin sama si macan ini, karena responnya berbeda, jadi sewaktu si Makhluk jadi-jadian ini datangin, si toko yang satunya ini dia kayak ketus gitu ngejawabinnya. Jutek lah ya. Iya, dia kurang suka kan, karena tahu ini pasti orang minta-minta. Minta-minta ya. Iya. Jadi dijawabin kan, ngapain kamu sini bilangnya kan, minta-minta, orang cari uang, kerja istilahnya mau masak apa segala gitu kan buat cari uang, kamu datang sini minta-minta. Besoknya langsung ada kabar orang meninggal. Itu ada langsung muncul kabar orang meninggal. Meninggalnya kenapa itu? Ya toko itu tadi meninggalnya karena? jantungnya hilang. Ya karena ya itu tadi yang didatangkan tadi, itu yang meninggal. Betul itu kalau salah laki-laki yang jaga. Jantungnya hilang ya, bisa ya. Jantungnya hilang. Dia katanya sih yang dimakan jantungnya. Kayak gitu. Bolong apa lebam biru aja gitu gimana? Ya pokoknya kalau binatang buas itu pasti ngoyak lah ya, istilahnya kita tahu kan gitu. Tapi karena jadi-jadian dia pasti milih jantung ya kan. Iya. Ya andai kata macan hitam, macan kumbang yang Memilih tangan atau kaki, dia hidup pasti dong, nggak mau repot, ngapain beli jantung kayak gitu kan. Memang mau dibunuh memang berarti. Iya memang mungkin syaratnya dia ya, syaratnya. atau memang sepak terjangnya dia kayak gitu. Nah itu memang kental sih mas cerita dari datu saya itu ya. Dan setelah itu pun di daerah Grogot ini dulu tempatnya itu di kuburan kita ada tiga banyak kuburan ya. Cuman yang kita tahu kan yang pertama kuburan Semumun yang di jalur. Yang kedua ini yang sedikit lebih besar lagi ya Kota Bangun. Iya, Kota Bangun. Yang di Kilo 2. Iya, di Kilo 2. Nah, kalau dari Datu dulu bilang di daerah pekuburan Kota Bangun itu dulu banyak pohon-pohon besar. Iya, banyak. Dan dikelilingin sama kebun-kebun karet, pekat atau karet deh gitu. Di tengah-tengahnya kuburan itu juga ada pohon melati besar. Ya, Di tengah-tengahnya. ya kalau dulu mungkin bisa lebih besar lah kayaknya. Ya, jadi di pasir dulu katanya nih ya, kalau setiap ada orang meninggal baru itu mesti dijagain kuburan. Minimal tuh ya kalau nggak 30 hari, 2 minggu atau berapa gitu kan. Dijagain kenapa? Karena sudah sering kejadian pada saat ada orang meninggal baru, setelah nggak dijagain, ininya keluar apa? Jasadnya. Kuburannya digali. Oh, digali. Setelah digali, diangkat itu mayat, biasanya dapat kain kafannya di atas pohon. Selalu gitu. Selalu di atas pohon, yang sisa paling kulit kepala, terus kayak sisa kain kafan, terus serpihan-serpihan lain. Ya memang beberapa saksi juga mengkonfirmasi kalau yang ngelakuin itu ya siluman macan itu. Jadi yang kita tahu tadi kan, lihat buntutnya aja sudah segede gini ya. Terus
ada yang saksi matanya nih ya ngelihat si macan ini ngegali tuh, karena kan nggak mudah tuh ngegali kubur. Dia ngegali dalam. terus buntutnya yang segede gini tuh ngibas tanah itu sampai jauh. Biar nggak jatuh balik. Iya, ke biar dalam nggak jatuh lubang. balik. Pokoknya sampai dia dapat mayatnya tuh, ya udah nggak selamat nih mayat. Itu ya memang satu kemiripan yang logis sih kalau kita lihat tuh. Orang buntutnya segede gini kok buat ngegali terus ngemakan mayat buat kecil lah buat dia kayak gitu kan. Jadi si ibarat gelas gini berarti ya. Gede lagi. Besar lagi karena dua begini. Jadi ya itu tadi kan soal macan jadi-jadian itu. Dan ini nggak hilang sampai di situ sih. Ini tadi 2 tempat yang berbeda loh ya. Iya. Di Siring, di Beringin, sama di Kilo 2 ya. Sampai di Kilo 2. Itu berarti memang banyak macannya berarti ya di sini. Antara banyak atau memang itu atau memang masih daerah wilayahnya kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas pelakunya sama. Macan jadi-jadian. Ya memang ya namanya dulu ilmu orang masih kental kan ya, memang meresahkan sih ya namanya siluman-siluman tuh, bahkan sampai sekarang pun ya kayak macam kuyang pun juga masih ada tuh. Terus untuk time skip ke depannya ini dari zaman datu mungkin udah zaman datu tadi udah ya. Iya. Sampai lanjut ke zaman ya itu tadi ibu saya ini masih zaman orang tua. Masih bocil-bocilnya ya. Tua, ya. Ya kebetulan memang di belakang rumah ada pohon ampalam, jadi pohon mangga besar. Yang paling besar tuh. Ya memang biasanya WC taruh di luar. Orang dulu memang WC di luar. Iya. Jadi biasanya sih pengalamannya tuh pada saat mau buang hajat di malam hari, ya sosok macan itu ya main-main di atas pohon ampalam itu, kelihatan itu. Kelihatan, dan dia memang buat lompat-lompat di situ ya. Iya, membuat daun-daun. Gaduhan lah pokoknya ya. Iya, pokoknya iya, mungkin playgroundnya dia gitu kan kita nggak tahu. Ganggu itu kan kayak gitu kan maksudnya. Iya, sebenarnya sih mungkin karena bisa dibilang ya dia nggak bisa sebebas dulu mungkin ya, mungkin karena memang masyarakat pada saat di zaman datu dulu. Jauh dulu nggak sebanyak yang sekarang mungkin toh. Nah, ya itu tadi mungkin ya takut diburu juga atau gimana gitu kan, karena memang kalau satu konsep jadi-jadian kalau sudah masyarakat itu udah mau cari biasanya bisa dapat sih, bisa dapat karena memang kayak macam perang kan, perang atau gimana. Dan berlanjut lagi ke time skip yang sedikit lebih jauh, pada saat saya kecil pun saya pernah juga. Jadi kapan? Ini umur berapa itu? Kisah umur tuh kurang tahu ya, tapi kisaran kelas 4 atau 5 SD dulu. Kelas 4 atau 5 SD. Ya, jadi memang wilayah situ kan ya sebenarnya rumah saya itu ya dekat sih sama daerah waktu datu itu pertama kali ketemu macan. Di Pohon Beringin pertama tadi. Iya, karena dekat-dekat situ doang kan. Paling enggak sampai sekilo lah ya. Sekiloan. Ratusan meter aja kayaknya. Iya, berapa ratus meter doang. Jadi sewaktu pipis nih dulu nih, pipis kan. Malam tuh kalau nggak salah nggak terlalu malam sih, tapi ya masuk jam 9 mau setengah 10 lah mungkin. Wih, malam itu udah kalau zaman dulu. Ya kalau zaman dulu sih memang suasananya sih sepi banget ya. Sepi banget. Jadi kebetulan kan mau ke daerah dapur toh. Jadi kalau daerah dapur itu sama WC nggak ada misah nih, masih dalam rumah. Cuman dia cuma sekat seng gini doang. Iya. Jadi di sinilah anunya kan, apa? Toiletnya. Setelah keluar ke toilet kan, udah selesai urusan di situ. Munculnya si macan jadi-jadian ini ya kebetulan sewaktu di rumah dulu itu di pagar sekat sini memang memang ada pohon asam juga. Berarti di sekat seng itu di dalam itu ada pohon ampalam juga di situ? Enggak, di luarnya, di sampingnya, di samping. Tapi kan rimbunnya tetap ke atas juga kan, karena nggak beratap tuh. Jadi di atas itu tuh memang kita bisa lihat kan rimbunnya pohon itu. Iya, rimbunnya pohon itu. Jadi sewaktu keluar, nggak kayak di film-film yang biasanya kadang kita ngeliatin dulu terus dia ada di situ, enggak. Sewaktu keluar pintu seng itu udah dibuka kan, langsung dia goyang-goyangin itu
suku-suku sampai sekarang tuh masih ingat sebenarnya. Tapi ya Iya, memang kelas 5 SD udah memori udah. iya banget ya. masih keingat jelas sih bahkan detail dari cat seng dulu aja kalau nggak salah merah darah tuh kalau nggak salah. Cat dulu kan, jadi norak gitu kan. Ya pokoknya masih ingat sih. Jadi waktu itu emang begoyang betul. Jadi ya dia sosoknya hitam merangkak gitu. Kayaknya nggak mungkin kan yang lain. Orang macannya sebelumnya juga ada di belakang kok kayak gitu kan. Kepalanya bentuk macan atau bentuk kepala manusia? Kalau hitam merangkak tuh memang lebih ke kucing sih kayaknya. Kucing ya. Mirip. Cuman mungkin di zaman itu kayaknya sih sewaktu ngeliat itu karena memang nggak terlalu jelas ya. Mungkin bisa kepala manusia. Kalau besar sih nggak juga terlalu besar. Tapi memang kayak standarnya macan harimau gitu ya kayak. Iya, mungkin karena sekelebat atau gimana dan ya namanya goib itu. Iya, jadi pula kan ya kalau kita mau pujunganin ya nggak mungkin lah bocah 4 atau 5 SD terus mau ngeliatin ngedetail gitu ya enggak kayak lari lah masa Orang kencing sendiri aja takut. makanya itu ya pokoknya itu ya satu pengalaman sih ya. Mungkin nggak tahu ya timelinenya nih gimana, cuma yang jelas dari Datu sampai orang tua. Itu ya emang mungkin masih ada jatah lah jadi ngeliat kucing gituan ya. Cuman nggak tahu lah, mudah-mudahan aja yang begitu itu bukan satu tanda buruk, tapi alhamdulillah ya sampai sekarang kan ya bisa dibilang aman-aman lah gitu kan. Ya tidak terlepas dari tempat kita ya memang nggak bisa sembarangan di sini kayak gitu loh. Yang model-model begitu tuh ya yakin sih masih ada. Jadi tadi iseng nanya sama ke ibu saya sendiri tuh kan. Sebelum berangkat lagi dia. Iya sebelum berangkat karena tadi ngorek-ngorek informasinya tuh. Jadi ngomong kira-kira masih ada nggak gitu kan yang ini makhluk siluman tadi nih. Iya. Ada gitu. Ada. Karena biasanya gitu turunan tuh. Tapi ya itu terpinggirkan lah saya. Iya, gitu. mungkin dia nggak Dari kota-kota lagi lah ya, Iya. tersisihkan. iya nggak anu ya, nggak terlalu terekspos kan. Sudah menampakkan diri juga ngapain gitu. tuh Kalau nanti dulu- diviralkan dia. Iya diviralkan. Di video. Apalagi sekarang kan kayak konten-konten kayak jadi Iya. bahan untuk diulas ya. Iya, benar. Ada satu hal yang menarik. ya Iya. contoh kayak kita ini. Ya kita angkat lagi ya kan. ya kan? Kita malah gibahin siluman gitu kan. Jadi benar katanya si Abdi tadi itu faktor turunan biasanya. Yang bisa Iya, ngelihat itu ya, kan satu apa ilmu. yang nyimpan. Ya karena itu satu ilmu tuh. Oke, ada. Macam kayak kuyang turunan juga tuh. Kuyang turunan. Sebenarnya kuyang itu bukan turunan. Kuyang itu sebenarnya manusia yang mempelajari ilmu hitam. Iya, tapi bisa Ya, bersekutu, diturunkan juga, bisa ya, diturunkan juga. karena ada konsekuensinya juga Iya. toh dia ngelakuin itu. Ya, dan itu tadi sedikit enggak sedikit sih lumayan. Banyak ya. Lumayan. Itu salah mungkin, satu. mungkin ada yang mau saya tanyakan ya. Mungkin satu yang menarik ini. Ya. Kita bahas asal usulnya tadi ini apa nih? Macan siluman jadi-jadian tadi ini gitu loh. Itu Iya. mungkin dulu mereka itu manusia terus mempelajari ilmu goib, bersekutu sama jin apa memang dia makhluk goib terus dipelihara sama manusia. Nah, ini ada Mungkin ini sedikit referensi aja karena memang ada kaitan. biar teman-teman tahu juga kan. Iya, karena memang yang model-model begitu itu ya nggak mungkin langsung tiba-tiba instan ada kan. Iya, pasti. Masa ya macan nama manusia begitu langsung jadi itu enggak kan? Jadi kalau menurut cerita yang oke. didapat dari zaman Datu dulu sewaktu zaman penjajahan, mayoritas ini lebih ke arah para pejuang-pejuang Kaltim ya mungkin kan. Iya. Itu memang banyak yang ngadain itu Memperdalam ilmu. kayak tekan kontrak sama yang penunggu di sini. Nah, gitu. itu teman-teman ya. Ya, Manusia Iya, manusia. mengadakan perjanjian Iya, sama perjanjian dengan makhluk gaib. masuk makhluk gaib Jadi, jin ya. gini, kalau memang mau Lindungi. disinkronkan lagi, kita sinkronkan lagi ya. Oke. Ya kita tahu tuh, kita kan lama di pasar tuh. Orang pasar sendiri pasti tahu tuh. Pasti tahu, iya. Karena dulu agama kita tuh nggak ada tuh. Nggak ada. Keharingan. Ya, kita tahu kan animisme itu berarti mempercaya hal-hal gaib. Ya karena betul. memang ya nggak mungkin lah mereka percaya kalau mereka udah lihat. Nggak iya. mungkin lah percaya kalau mereka Nggak merasa tidak bisa komunikasi dengan itu. Nah itu. Jadi itu dipercaya mereka. Iya, jadi memang sewaktu zaman penjajahan pun ya memang pejuang-pejuang kita ada yang beberapa nih ya, ada yang melakukan perjanjian dengan ya makhluk-makhluk kayak gitu dan sampai akhirnya mungkin setelah zaman penjajahan mulai
mulai sudah memudar gitu kan. Jadi musuh nggak ada lagi tuh. Tapi perjanjian masih belum terhapuskan mungkin kayak gitu. Iya. Itu masih bisa. Terbawalah ke anak cucu. Iya sampai Berarti nenek moyang dulu mengadakan perjanjian dengan jin tadi itu atau siluman tadi itu. jin yang memang ada di sini. Terus Berarti kayak macam peliharaan berarti gitu zaman dulu Iya, ya. bisa dibilang kayak gitu. bisa dibilang Kayak gitu. Karena ya sampai sekarang pun juga pasti ya jangan dielakkan lagi ya, bahkan beberapa macam kayak anak muda atau anak-anak yang ada di Kalimantan ini pasti banyak yang punya gampiran dari titipan orang tua. Percaya aja, ntar kita belum ketemu aja orangnya. Belum ketemu orang. Ya pasti ada itu. Tapi banyak juga mungkin orang tua zaman dulu yang udah mengenal agama, jadi Iya, mungkin dilepas. ada yang coba membuang gitu kan, ada yang coba tidak lagi terlibat dengan hal-hal yang kayak gitu, istilahnya lebih mau ke tobat istilahnya atau gimana. Itu kan tapi hitam tuh ya. Iya, tapi ada juga yang memang masih membekali demi proteksi gitu kan, Si karena anak memang cucu tadi ini ya. Iya, karena sekalipun gak ada penjajah kan orang-orang yang niat jahat juga masih banyak kan. Sekali ya. Ya itu tadi mungkin ini cukup jelas ya penjelasan. Cukup jelas ini teman-teman. Ini cukup informatif nih, tapi yang jelas ya semoga aja dari cerita ke cerita kita ini, pengalaman kita ini yang kita satukan terus kita sajikan untuk anda semua ini dapat bermanfaat gitu ya. Ya mungkin untuk segmen ini kita close dulu dan nanti kita bakalan lanjut lagi untuk ke Mr. Madi. Mantap. Terima kasih.